terima kasih ya. Jadi sebenarnya kan ayah saya tuh udah sakit udah cukup lama ya, dari tahun 2017. Kebetulan memang beberapa bulan terakhir sering masuk rumah sakit lah. Kondisi memang udah nggak baik lah kondisinya. Tadi saya kan lagi perjalanan, tadi ditelepon sama adik saya. Kalau kondisinya ayah tuh udah badannya udah dingin dan napasnya udah susah napas. Di jam berapa? Di jam itu kira-kira setengah 11 lah saya ditelepon. Langsung saya menuju sini. Dari sini saya sampai kira-kira setengah 12. Itu masih mati lagi sih Bang. Tapi memang kondisi saturasi oksigennya turun. Kita sambil nunggu ambulans. Jadi sebelumnya adik saya tuh udah kontak rumah sakit, datengin ambulan ke rumah terus dibawa ke rumah sakit. Memang rencananya mau dibawa ke rumah sakit, cuman begitu ambulannya sampai, cuman kebetulan kita semua bisikin ya, kita kasih bisikin talkin lah. Dituntun ya? Udah dituntun di situ. Kan kita nggak ada alat untuk jantung, cuma kita lihat dari saturasi oksigennya makin menurun tuh, sampai akhirnya nggak kedetek lagi. Nah pas ambulan datang, tim dari ambulan yang cek, mereka bilang kalau memang udah nggak ada, jadi udah abah udah nggak ada, saya udah meninggal. Sampai akhirnya dari dokter udah konfirmasi meninggal, jadi meninggal tadi di jam 12 siang. Berarti pas ketika momen dia menghembuskan nafas terakhir dituntun atau seperti apa Pak? Atau sudah tidak ada dengan ngorok atau bagaimana? Sebenarnya sih kondisinya kan sesak nafas, kalau dituntun ketalkin tadi lah, kayak orang tidur sih tadi. Jadi saya ngelihatnya juga ya sedih, tetap sedih gitu, cuma ngelihatnya mungkin yang dulu kita lihat ayah atau kita manggilnya abah kalau di rumah, rasakan sakit selama 8 tahun ya, seperti udah istirahat aja, tidur untuk mata kayak orang tidur. Abah umur berapa? 74 meninggal. Meninggalkan anak berapa dan cucu? Anak ada 8, cucu ada sama ini ada 8 ya. Cucu berapa cucu? Dan kenangan bersama ayah yang abah yang nggak bisa dilupakan apa sih sebelum sakit, yang drop nggak bisa ngapa-ngapain? Wah, kalau dibilang kenangan banyak banget sih. Cuma kalau saya memang begitu saya SMA lah baru benar-benar bisa deket sama almarhum ya. Jadi kedekatan dari mulai saya SMA sampai mungkin saya kan kuliah di luar kota, balik lagi saya kuliah di Bandung, balik lagi ke sini baru mulai bisa ngobrol banyak gitu. Karena mungkin waktu saya kecil kan sibuk ya kemana-mana ya, jarang ketemu di rumah. Pas begitu ngobrol, sebenarnya baru merasakan kedekatan itu. Terus saya nikah, sebelum saya nikah sakit tuh, emang sakit, kondisinya sakit. Nah, sebenarnya kenangan terlalu banyak sih. Kalau apa ya? Paling nggak bisa diingat, nggak bisa dilupa. Semuanya nggak bisa dilupa sih. Kan ya tuh tipikal yang terlihatnya cuek ya. Padahal sebenarnya perhatian banget sama anak. Saya sering tuh pulang sekolah dijemput. Padahal saya mau naik mobil jemputan, jadi pulang sekolah dijemput. Saya diajak dulu kemana, yuk belanja atau kemana gitu. Dan suka sering nelpon sebenarnya. Karena tipikal orangnya mungkin komunikasi sama anak tuh kaku aja gitu. Kadang suka nelpon cuma nanya, lagi di mana? Di sini. Oh, ya udah langsung ditutup aja teleponnya. Galak nggak ya? Abah? Saya kecil galak sih. Jadi memang cocok sama yang galak, cuma begitu saya SMA udah mulai berubah. Jadi treatmentnya udah berubah, udah kayak bisa dibilang ya mungkin ngobrolnya bisa banyak kayak temen sih. Saya sharing. Oke, terakhir kan ketemu Umi tuh di hari Sabtu, teman-teman sahabat Abah kan golong dana charity seperti itu, menceritakan kondisi perjuangan pengobatan Abah yang mungkin notabene kesini-sini agak kesulitan, mungkin akhirnya digalang dari. Sebenarnya sih kalau kesulitan memang dari awal kan
ya kesulitan ya, walaupun sebenarnya kemarin juga penanganan di rumah sakit Polri apa ya, sangat bagus lah, ada penanganannya bagus dan mereka banyak kasih kemudahan juga buat ayah. Tapi belakangan ini dibilang kenapa kondisinya sulit, karena memang kondisinya semakin drop aja sih, kondisi semakin drop, jadi mungkin lebih butuh banyak effort lagi kayak untuk makannya lebih susah lagi nih. Terus belum kita kontrol, bisa yang biasanya sebulan 2 kali ini bisa seminggu sekali sampai seminggu 2 kali. Pas malam itu mungkin kondisi Abah ada yang berbeda nggak sih, atau itu seperti biasa? Yang Bang, Bang, rokok bang. yang malam semalam itu nggak ada. Sebenarnya saya kan nggak di sini ya, cuman memang nggak ada apa-apa gitu. Karena biasanya kalau ada apa-apa pasti update nih. Saya baru dapat kabar di telepon itu baru tadi siang, 10:30 lah. 10:30 saya ditelepon. itu udah drop banget ya? Udah drop, dibilangnya nafasnya sesak sama badannya dingin. Benar, saya datang ke sini emang udah badannya dingin. Terakhir mungkin bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan keluarga itu kapan sih? Kalau komunikasi sih, tadi sih juga masih komunikasi sebenarnya. Ada yang dia ucapkan apa? Kalau untuk ngomong kan udah lama ya, nggak bisa lagi untuk ngomong. Cuma kita kan selama ini komunikasi, responnya pasti kelihatan dari mata. Kadang kalau kita lagi cerita yang mungkin bikin Abah terharu, kita air matanya. Sebelum meninggal pun saya sempat ajak ngobrol, ngelirik, matanya ngelirik ke saya. Ada firasat nggak sih bang? Kalau firasat sih nggak ada, cuma tadi pas adik saya nelpon saya udah perasaan udah gak enak sih, karena udah nelpon udah sambil nangis ya. Oke. Masih ada hal yang belum dicapai dengan almarhum sendiri, mungkin apa ya? Kalau gitu ya banyak sih sebenarnya ya, yang masih pengen ngobrol bareng lagi, mungkin masih banyak hal yang pengen dibagi. Saya juga belum ngajak untuk nginep di rumah saya, itu belum kesampaian tuh sampai detik ini. Sebenarnya banyak banget sih, dihitung satu persatu nggak akan bisa disebut. Untuk karyanya Abah sendiri, mungkin legasinya buat Abah sendiri, mungkin dari anak-anak seperti apa sih akan? Kalau dari karya sejauh ini sih baru kita bantu untuk urus di ini aja, hak ciptanya. Itu kan memang semua bantu ngurus lah. Cuma kalau untuk meneruskan ayah belum sih.